Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta saudara-saudara seiman yang lain. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa malam hari ini, Kamis 26 November 2020. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini bisa saling menguatkan melalui pujian, firman Tuhan, dan doa syafaat. Kita mulai dengan menyanyikan NKB 154 bait 1 dan ketiga, Setialah, setialah. Marilah saudara-saudara sekalian kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini kami boleh bersama datang kepadamu dalam persekutuan doa. Ya Tuhan, kami percaya saat ini Engkau hadir dan kami boleh merasakan bagaimana indahnya persekutuan doa ini bersama dengan saudara-saudara kami yang lain walaupun secara online. Ya Tuhan, kami hendak bersama membaca firman-Mu. Siapkanlah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, nats Alkitab dalam renungan pada saat ini saya ambilkan dari Markus 13 ayat 35 dan 36. Markus 13 ayat 35 dan 36. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Sebab kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Saudara sekalian, apa bedanya antara orang yang tidur dan orang yang bangun atau tidak tidur? Orang yang tidur sebenarnya tidak dalam kesadaran penuh, apalagi kalau tidurnya sangat lelap. Orang yang tidur lelap tidak sadar
sekarang jam berapa. Tidak sadar sekarang sedang berada di mana. Tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Seandainya ada pencuri memasuki rumahnya, orang yang tidur juga tidak mengetahuinya. Sebaliknya adalah orang yang bangun atau tidak tidur. Orang ini mempunyai kesadaran penuh. Orang yang bangun atau tidak tidur, sadar sekarang jam berapa, sadar sedang ada di mana, sadar kalau terjadi apa-apa di sekitarnya. Kalau Alkitab mengatakan berjaga-jagalah, artinya supaya kita tidak tidur. Karena kalau tidak tidur, maka kita mempunyai kesadaran penuh. Kata berjaga-jagalah dalam Alkitab bahasa Jawa diterjemahkan dengan meleo. Melek artinya mata yang terbuka, tidak tidur, tidak merem atau mata tertutup. Dalam Markus pasal 13 ayat 33 sampai dengan 37, nasihat supaya kita berjaga-jaga, tidak tertidur, melek. Itu dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua diumpamakan seperti seorang tuan yang sedang bepergian keluar. Dan kapan pulangnya sang tuan ini tidak bisa diketahui pastinya. Maka hamba-hambanya yang ditinggal di rumah dinasihati supaya terus berjaga-jaga, tidak tidur terus melek. Sehingga kapan-kapan sang tuan pulang, hamba-hamba ini siap membukakan pintu. Mungkin pulangnya bisa menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau bahkan pagi-pagi buta. Karena hamba-hamba ini berjaga-jaga dan tidak tertidur, maka selalu dalam kondisi sadar. Sehingga kapanpun tuannya datang, sang hamba ini mengetahuinya dan membukakan pintu. Saudara sekalian, lalu apa artinya kita harus berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Artinya dalam hidup ini, kita mesti selalu dalam kondisi sadar. Seperti orang yang bangun tidak tidur. Kita sadar sekarang ada di mana. Kita sadar hidup ini relatif singkat. Kita sadar ada saatnya kita meninggal. Kita sadar sewaktu-waktu Tuhan datang. Kita sadar saat kita meninggal atau saat Tuhan datang, tidak tahu kapan itu terjadi. Bisa sewaktu-waktu. Sebaliknya, orang yang tidak berjaga itu orang yang seperti tidur, tidak dalam kondisi sadar. Memang orang yang tidak berjaga-jaga itu masih hidup, masih bekerja, masih berkegiatan, tapi tidak mempunyai kesadaran atau tidak mau tahu tentang siapa dirinya, berapa lama hidup di dunia ini, apa yang mesti dilakukan, apa tujuan hidup ini, dan sebagainya. Saudara sekalian, kesadaran itu penting. Karena kesadaran itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Berjaga-jagalah atau sadarilah, hidup ini singkat. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, atau menanti Tuhan memanggil kita. Oleh karena itu hiduplah yang benar dan setia kepada Tuhan. Jangan katakan nanti-nanti sajalah. Memikirkan kedatangan Tuhan kan masih lama. Memikirkan kematian kita kan kita masih muda. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang atau kapan Tuhan memanggil kita. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Selamat menjalani hidup yang penuh dengan kesadaran bahwa hidup ini relatif singkat. Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan atau Tuhan memanggil kita. Hiduplah dengan benar dan setia kepada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, marilah sekarang kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa hidup di dunia ini relatif singkat. Kami sebenarnya dalam rangka menunggu
menunggu kedatangan Tuhan atau menunggu Tuhan memanggil kami semua. Dan kami tidak tahu kapan itu terjadi. Maka kami harus terus waspada, berjaga, mempunyai kesadaran yang penuh. Sehingga kapanpun Tuhan datang atau Tuhan memanggil kami semua, kami siap. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau kami sebagai gereja sudah mau memasuki minggu Advent, yaitu minggu depan, tahun kalender gerejawi yang baru. Biarlah kami juga terus disemangati dalam hidup ini, bahwa kasih Tuhan nyata melalui kedatangan Tuhan di tengah dunia ini yang kami sambut dalam perayaan Natal. Berdoa untuk panitia Natal yang sudah menyiapkan acara-acaranya dan segala hal yang berkaitan dengan Natal yang bisa membangun anggota jemaat. Walaupun situasinya masih khusus situasi pandemi virus corona ini, ada banyak hal yang masih terbatas. Tapi kiranya dengan serangkaian acara kebaktian dalam rangka Natal ini juga boleh membangun iman jemaatmu. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung dan kami semuanya. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan mereka semuanya. Tuhan berikan kelancaran, kesehatan kepada mereka. Kalaupun ada pergumulan-pergumulan dalam hidup, mungkin soal keluarga, relasi-relasi antar keluarga, mungkin soal pekerjaan yang susah, atau mungkin soal kesehatan, sakit penyakit, usia lanjut, kesepian, dan sebagainya. Ya Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai mereka. Biarlah di tengah situasi pergumulan itu, kami semua boleh merasakan ada Tuhan yang tidak tinggal diam. Tuhan yang terus menopang dan menyertai kami, sehingga kami semua juga boleh dikuatkan. Ya Tuhan, dalam masa pandemi virus corona ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan kepada kami, imunitas yang cukup, dan kami kiranya bisa mengatur diri kami dengan baik dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ya Tuhan, kami juga prihatin dan terus berdoa untuk pandemi virus corona ini yang juga belum terkendali dengan baik. Masih terjadi peningkatan yang terpapar. Saya berdoa untuk semua usaha dalam rangka mengatasinya, baik di bidang tenaga kesehatan, pemerintah yang menyiapkan vaksin dan yang lain-lain, juga seluruh masyarakat kiranya juga tidak mengabaikan protokol kesehatan. Antara lain menjauhi kerumunan, selalu memakai masker dan cuci tangan. Ya Tuhan, saat ini kami juga ingat dan berdoa untuk pemilu serentak di beberapa daerah tanggal 9 Desember nanti, di mana sekarang juga terjadi kampanye. Yang berdoa kiranya semuanya tahapan pemilu dilaksanakan dengan baik dan lancar, situasi kondusif dan terkendali, dan rakyat bisa memilih pemimpin yang tepat, yang baik, yang punya integritas, sehingga bangsa kami Indonesia ini boleh dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana, yang baik, yang takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami semuanya yang panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita lewati malam ini atau hari ini dengan hati yang damai dan penuh syukur. Walaupun hidup ini relatif singkat, tapi kasih Tuhan menyertai kita hari demi hari sampai dengan akhirnya.
Kita akhiri persekutuan doa ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan ketiga. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat,